selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Pak. Ini pertemuan pertama dan sebelumnya kita perkenalan dulu. Nama saya Miftahul Salam, biasa dipanggil Miftah. Bukan seorang guru BK yang baru di sekolah ini. Jadi sebelumnya tolong perkenalkan nama adik-adik dari sebelah ini. Ya, Pak, perkenalkan nama saya Rindani Juliansyah, biasa dipanggil Indi. Saya siswa SMA kelas 3 jurusan PES. Siap. Selanjutnya. Baik Pak, perkenalkan nama saya Rizky Amina Nurfin, biasa dipanggil Kiki. Saya dari Ambon, kelas 3 SMA, jurusan IPA. Oke. Sebelumnya pernah ikut konseling kelompok? Sudah, Pak. Sudah Pak. Berarti tujuan dari konseling kelompok dan lain-lain sebagainya sudah tahu? Sudah, Pak. Oke. Jadi kita lanjut. Yang pertama, bidang layanan kali ini itu bidang belajar. Jadi adik-adik tolong sampaikan permasalahan-permasalahan yang sedang dialami dari adik-adik masing-masing. Jadi mulai dari yang siapa mulai duluan? Saya, Pak. Siap. Jadi, Pak, saya punya masalah belajar, yaitu dimana saya sulit berkonsentrasi untuk belajar kayak gitu, Pak. Sulit konsentrasi. Iya, Pak. Selanjutnya? Iya Pak, jadi masalah belajar saya itu saya sering mengerjakan tugas pada waktu deadline Pak, dan mengumpulkannya juga akhirnya terlambat Pak. Berarti besoknya deadline baru malamnya kerjakan? Iya Pak. Sistem kebut semalam ya? Iya Pak. Oke. Kita bahas mulai dari yang pertama dulu, sulit berkonsentrasi. Kira-kira apa yang membuat adik sampai sulit untuk berkonsentrasi? Itu, Pak, biasanya ada kebisingan-kebisingan di rumah, kayak adik lagi main, Pak. Jadi kedengaran gitu sampai di kamar. Oke. Berarti untuk belajar di rumah tidak bisa? Tidak, Pak. Jadi tidak pernah belajar? Jarang, Pak. Terus belajarnya di mana? Biasanya di rumah, Pak, tapi tunggu adik tidur dulu kayak gitu, Pak. Berarti tengah malam baru? Iya, Pak, biasanya tengah malam bisa baru belajar. Kalau siang nggak bisa, Pak. Terus gimana kalau macam ada apa yang diharuskan belajar di siang hari, misalnya ada tugas take home gitu kan, ini lagi daring. Iya, Pak. Terus kalau ada UAS tiba-tiba di siang hari, itu kira-kira solusi apa yang sering adik lakukan? Ya tetap belajar, Pak, baca-baca aja gitu, atau nanti suruh bilangin mama, terus mama kayak marahin adik gitu, maksudnya bilangin adik suruh diam dulu baru bisa belajar kayak gitu, Pak. Oke. Terus jadi berarti untuk dia punya yang prestasi adik yang mempengaruhi itu dari sebabnya ini sulit berkonsentrasi. Iya, Pak, jadi kan nanti belajarnya keganggu, jadi hasil ujian saya juga kan hasilnya menurun kayak gitu. Berarti sebelumnya itu prestasinya naik. Iya, Pak. Berarti untuk mengatasi atau mengurangi itu, adik coba untuk cari tempat yang lebih rileks, yang lebih santai. Kan rumah adik sebelah mana? Sebelah rumah, Pak. Punya rumah posisi rumah itu di sebelah mana? Di pantai, pegunungan, jalan raya? Dekat jalan raya gitu, Pak. Enggak juga sih, Pak, masuk lorong, cuma ya di perumahan gitu, Pak. Emang perumahan di pedesaan kayak gitu, Pak. Tapi dekat dengan pantai? Jauh, Pak. Oh, jauh. Oke. Dari Pak Deban dekat dengan jalan Pak. Oh, ini kan sampai dekat dengan pantai. Enggak, Pak. Oke, berarti kalau sambil dengar lagu bisa atau tidak? Bisa, Pak. Bisa. Ya, tapi nanti kadang-kadang agak keganggu sih, Pak. Kadang-kadang ikut nyanyi, jadi lupa belajarnya kayak gitu, Pak. Terbawa suasana. Iya, Pak. Oke. Jadi untuk masalah ini coba adek cari tempat yang lebih sepi, misalnya kayak di pegunungan, kan lumayan dekat ya dengan
Iya Pak, lumayan sih Pak. Ada tempat santainya juga di sana. Ikat tangkring. Berarti Ada Pak, kayak apa tuh namanya sih? tempat kayak rekreasi gitu. Ya kayak gitu Pak, Ya, ada. tempat-tempat santai gitu. Ya ada Pak, banyak. Oke. Berarti kalau untuk belajar di siang hari itu Adik bisa ke sana untuk apa belajar supaya tidak terganggu. Ya baik Pak. Tapi kalau begadang terus belajar, karena kan belajar di apa malam hari kan, Iya, tunggu Adik Pak. di rumah baru belajar, Iya Pak. itu bisa mengganggu kesehatan. Jadi kurang-kurangi. Siapa? Oke. Kemudian untuk sistem kebut semalam, berarti ini prokrastinasi ya. Apa yang membuat Adik sampai bisa menunda-nunda? Akibatnya saya sering menunda tuh karena biasa di rumah tuh kan pekerjaan banyak kak. Jadi kayak saya mesti rumah dulu baru saya mengerjakan tugas Pak, seperti itu. Kadang juga saya malas mengerjakannya apa, saya mentingkan bermain games, tonton di TikTok seperti itu Pak. Jadi saya kayak terlambat dalam mengerjakan tugas Pak. Berarti sebelum mengerjakan tugas, lakukan yang menyenangi Iya benar. perasaan dulu. Main TikTok. Siap. Sekolah blank. Prokrastinasi menunda pekerjaan, lebih suka apa mengerjakan yang hal-hal tadi, TikTok kan. Main Karena game. Pak saya pikir kayak mengerjakan tugas paruh kayak beban pikiran ya, kalau beban gitu Pak, makanya saya cari yang menyenangkan dulu Pak, sehingga kayak terlalu lama mencari kesenangan akhirnya saya untuk mengerjakan tugas sekolah diterlambat Pak. Kalau untuk apa untuk mengatasinya, apakah Adik mempunyai tips-tips atau mungkin punya alternatif apa yang sering Adik lakukan? Biasanya sih Pak kalau memang tugasnya tuh sangat tugas penting terus kayak atau tugas UAS gitu Pak ya open book gitu Pak, biasanya kayak saya harus mengerjakannya, biasanya saya harus hapus aplikasi TikTok saya Pak, atau saya mematikan HP saya seperti itu Pak. Berarti mematikan dulu HP-nya. Iya Pak, biar saya lebih berkonsentrasi Pak, tidak melihat HP lagi Pak. Bapak mempunyai beberapa tips yang mungkin bisa Adik terapkan. Tips yang pertama itu mungkin bisa menetapkan skala prioritas. Jadi Adik bisa bikin kayak jadwal harian gitu, apa yang akan Adik lakukan hari ini. Dimulai dari bangun tidur, bikin jadwal terus tempel di depan Adik. Jadi kayak tempat tidur Adik sebelah sini ya, tempelnya itu di depan gini, jadi pas bangun buka matanya sudah kelihatan jadwalnya, tempel besar-besar biar bisa kelihatan gitu. Oh iya Dari Pak. dinding kamar ya. Di dinding kamar itu Jadi pajangan gitu ya. bukan pajangan, Ini biar kelihatan juga toh. jadi pas bangun lihat itu sudah ada tugas-tugasnya itu. Jadi untuk main HP mungkin bisa disimpan atau disembunyikan dulu, jadi bisa ini langsung. Oh iya bisa juga ya Pak. Jadi, yang tips pertama tadi mungkin Adik bisa terapkan, dan untuk mencegah terjadinya prokrastinasi kembali, cara tadi itu lumayan efektif. Tapi kalau untuk cara yang kedua itu seperti yang tadi, sembunyikan HP, disembunyikan ke tempat yang sulit dijangkau atau yang bisa dilupakan gitulah. Terus bisa menentukan jam-jam belajar itu. Jadi pas jam belajar, contoh kayak jam belajar Adik itu dari jam 7 sampai jam 9. Berarti dari jam 7 sampai jam 9 itu HP-nya dimatikan, televisi dimatikan, lampu juga dimatikan. Jadi belajar itu pakai lampu belajar aja, biar tidak mengganggu konsentrasi seperti itu. Baik Pak. Makasih Oke. Pak. Jadi untuk tips-tips tadi, kapan gitu Adik bisa menerapkannya? Mulai kapan? Secepatnya Pak, mulai hari ini Pak, mulai dari kegiatan ini. Kalau saya akan melakukannya kalau misalnya ada tugas baru saya melakukan itu Pak. Berarti kalau ada tugas baru melakukan. Ya kan saya kesulitan dalam mengerjakan tugas Pak. Jadi kalau ada tugas baru saya mengerjakan itu. Berarti tunggu ada tugas baru diterapkan, bukan Iya. bukan secepatnya. Iya Pak, karena Ya saya masih secepatnya membutuhkan kan tadi hiburan Ibu juga. ada kasih tugas ya Kak. Berarti Oh, habis iya, ini iya. ya. Ya Iya. langsung kerjakan kan Kak. Ini setelahnya saya akan kerjakan Pak. Jadi Bapak mempunyai challenge buat kalian.
misalnya ketika akhir semester itu prestasi adik berdua meningkat, itu bapak akan memberikan hadiah sebagai apresiasi dari usaha adik-adik. Apakah adik bisa menerima? Bisa dong Pak. Bisa Pak. Tapi kalau tetap menurun itu ada hukumannya. Apa siap? Siap Pak. Bisa Pak. Oke. Pasti meningkat kok Pak. Jadi kalau tetap naik itu nanti akan diberikan hadiah, dan hadiahnya itu masih rahasia, nanti akan bapak siapkan. Tapi kalau tetap menurun itu ada hukuman yang telah disiapkan juga untuk adik berdua. Jadi jangan terlalu fokus di hadiah ataupun hukumannya, tapi fokuslah pada belajar. Meskipun belajar itu bisa buat otak kita panas, tapi itu bisa diselingi dengan game-game tadi yang seperti adik bilang, dengan menerapkan jam-jam belajar seperti itu. Ya Pak. Ya, jadi pertemuan kita cukup sampai di sini. Nanti baru kita lanjut ke di minggu depan, berhubung ini sudah jam pulang, sudah lewat waktu juga. Jadi nanti minggu depan atau besok baru dilanjutkan. Nanti kalau macam ada masalah datang ke ruangan Pak di sini biar bisa kita lanjut atau sharing gitu kalau ada waktu luang. Kalau bisa ya Pak. Bisa. Kalau baik Pak. Nah, oke. Kita tutup pertemuan hari ini ya. Baik Pak. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pak. Terima kasih.